Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di media pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 yang edisi revisi. Ini adalah video yang ketiga ya. Jadi kalau teman-teman belum melihat video yang ke-1 dan kedua bisa ditonton ya. Nah, pada video ketiga ini kita akan membahas tentang analisis materi IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, kemarin di video pertama kita sudah membahas tentang spektrum keahlian PMK. Kemudian video kedua membahas tentang analisis SKL, standar kompetensi lulusan, kemudian KI dan KD. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis materi IPK tujuan pembelajaran ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum menonton video pertama dan video kedua bisa ditonton terlebih dahulu. Oke. Kemudian materi pembelajaran adalah bagian dari rumusan KD, merupakan objek pengalaman belajar yang diinteraksikan di antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik sebagai bukti telah menguasai KD. Selanjutnya tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 dengan mengintegrasikan dimensi sikap dan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan. Materi pembelajaran dikembangkan dari IPK sesuai tuntutan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan silabus. Pengembangan materi pembelajaran mempertimbangkan 1. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 4. Struktur keilmuan. 5. Berbagai sumber belajar yang relevan dan termutakhir. 6. Alokasi waktu. 7. Mempertimbangkan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan. Pengembangan materi pembelajaran dapat berupa content knowledge atau isi pengetahuan dan pedagogical knowledge atau dimensi pengetahuan. Kegiatan pengembangan materi pembelajaran dilakukan untuk menghasilkan ruang lingkup materi pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan tolak ukur ketercapaian suatu KD. IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK menjadi acuan penilaian pada mata pelajaran. Rambu-rambu dalam penulisan IPK yaitu indikator merupakan penanda perilaku pengetahuan KD dari KI 3 dan perilaku keterampilan KD dari KI 4 yang dapat diukur dan atau diobservasi. Khusus untuk mapel pendidikan agama budi pekerti dan PPKN perlu merumuskan indikator untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Rumusan indikator pengetahuan dimensi proses kognitif dari memahami sampai dengan mengevaluasi
dan dimensi bentuk pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang sesuai dengan KD. Rumusan indikator keterampilan sesuai dengan bentuk dan gradasi KD keterampilan. Tidak menutup kemungkinan perumusan indikator dimulai dari serendah-rendahnya C2 sampai setara dengan KD hasil analisis dan rekomendasi. Bagi yang belum paham C2 nanti bisa ditonton video yang kedua ya, di situ sudah dijelaskan. Nah, kemudian langkah-langkah merumuskan IPK. Yang pertama, tentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI. Kemudian langkah kedua, tentukan dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Langkah ketiga, tentukan bentuk keterampilan, baik abstrak atau konkret. Langkah keempat, keterampilan konkret pada kelas 1 cenderung menggunakan kata kerja operasional sampai tingkat membiasakan atau manipulasi. Untuk kelas 2 pada tingkat mahir atau presisi, dan untuk kelas 3 sampai minimal pada tingkat presisi hingga gerakan alami atau artikulasi, atau pada taksonomi psikomotor Simpson atau DEF. Bagi mungkin yang belum tahu atau belum paham taksonomi psikomotor Simpson atau DEF, bisa dilihat pada video kedua ya. Kita sudah membahas taksonomi psikomotor dari Simpson ataupun dari DEF. Kemudian langkah kelima adalah rumusan IPK pada setiap KD dari KI 3 dan pada KD dari KI 4 minimal 2 indikator. Tujuan pembelajaran adalah rumusan hasil belajar tingkah laku atau behavior yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD yang dipelajari. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai tolak ukur capaian setiap sintaks satu langkah model pembelajaran pada kegiatan inti setiap kegiatan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan jabaran lebih rinci dari IPK. Saya ulang ya. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan jabaran lebih rinci dari IPK. Jadi dirumuskan setelah membuat IPK. Tujuan pembelajaran dirumuskan setelah membuat IPK. Rumusan tujuan pembelajaran yang pertama dirumuskan berdasarkan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Untuk mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, dan PPKN ditambah dengan KD dari KI 1 dan KD dari KI 2. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan atau diukur, mencakup ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Komponen rumusan tujuan pembelajaran mengandung komponen audience, behavior, condition, dan degree atau sering disingkat ABCD. Jadi enak singkatannya ya. ABCD, A audience, B behavior, C condition, D degree. Jadi tujuan pembelajaran harus mencakup 4 ini ya. Ini yang
K13 revisi seperti itu. Harus mencakup 4 macam ini untuk penulisan tujuan pembelajaran. Audience adalah peserta didik. Behavior adalah perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Condition adalah prasyarat atau kondisi yang disediakan serta proses yang harus dilalui agar tujuan pembelajaran tercapai. Degree adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Degree dapat berupa ukuran kualitatif, kuantitatif, atau norma perilaku yang mencakup afektif dan atau attitude. Degree yang berupa norma perilaku dikembangkan berdasarkan tuntutan norma-norma pekerjaan dan atau nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Ini contoh rumusan penulisan tujuan pembelajaran. Jadi harus mencakup 4 A, B, C, D ya. Pertama ya. Kata-katanya bahasanya adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan 2 jenis pengelolaan informasi digital secara bertanggung jawab. Nah, dari kata atau kalimat tujuan pembelajaran ini mengandung ABCD ya. Untuk kata melalui diskusi dan menggali informasi ini masuk pada condition. Jadi kondisinya itu melalui diskusi dan menggali informasi, itu kegiatannya ya. Nah, kondisinya. Audiennya adalah peserta didik. Nah, untuk yang menjadi behavior atau kebiasaannya itu adalah dapat menerapkan 2 jenis pengelolaan informasi digital. Nah, dari kondisi ini lalu apa impactnya, dampaknya? Nah, dampaknya adalah siswa atau peserta didik dapat menerapkan 2 jenis pengelolaan informasi digital. Nah, degree-nya, penekanannya adalah secara bertanggung jawab. Nah, jelas ya. Jadi, untuk tujuan pembelajaran harus mencakup 4 ini sesuai K13 edisi revisi. Nah, ini contoh ya, contoh rumusan tujuan pembelajaran. Ini contohnya adalah untuk mapel akuntansi ya. Nah, kebetulan mapel akuntansi contohnya. Untuk pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis profesi akuntansi dan etika profesi sesuai dengan spesialisasi akuntansi secara santun. Contoh yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, ya, kemudian peserta didik, kemudian dapat menentukan asumsi dan konsep dasar akuntansi, kemudian berdasarkan prinsip akuntansi sesuai standar akuntansi. Yang ketiga, disediakan kelengkapan format akuntansi. Kemudian peserta didik kemudian dapat mendemonstrasikan transaksi bisnis perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian sesuai prosedur secara bertanggung jawab. Contoh keempat, disediakan kelengkapan jurnal akuntansi. Kemudian peserta didik kemudian dapat melakukan tugas jurnal penyesuaian. Kemudian penekannya sesuai prosedur dan teliti. Ini tadi contoh-contohnya dalam penulisan tujuan pembelajaran ya, jelas ya. Nah, ini ketika
digabungkan menjadi satu, IPK, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran untuk KI 3 ya. KI 3 kompetensi dasar KI 3 ini untuk pelajaran akuntansi ya, contohnya saja. Menerapkan persamaan dasar akuntansi, IPK-nya ya atau indikatornya. Menjelaskan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui penggalian informasi. Penggalian informasi kelihatannya. Peserta didik kemudian mampu menjelaskan unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi meliputi harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Kemudian sesuai buku siswa dengan penuh rasa ingin tahu. Ini materinya. Kemudian materinya persamaan dasar akuntansi ada harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya. Ya, materinya. Laporan dan laporan laba rugi, beban modal, neraca. Kemudian indikator kedua dari KD ini ya, menerapkan persamaan dasar akuntansi. Indikator kedua adalah menentukan prosedur penyusunan laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi. Nah, ini diskusi ya, peserta didik ya, pesertanya mampu menentukan langkah-langkah prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai buku dengan penuh rasa ingin tahu. Ini tadi contohnya ya, kalau kita masukkan ke dalam silabus ya. Jadi pertama silabus dulu ya. Silabus sudah ada, enak nanti. Baru nanti ke RPP. Nah, ini untuk yang K4, KI4 ya. KD KI4 contohnya ya. Membuat persamaan dasar akuntansi. Kemudian IPK-nya mengolah persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya ya, melalui latihan. Ini sudah beda ya kan, melalui latihan. Peserta didik dapat mengolah persamaan dasar akuntansi sesuai SOP secara mandiri. Materinya tetap ya. Kemudian yang indikator kedua, membuat laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Tujuannya melalui praktikum kerja ya. Peserta didik dapat membuat laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi sesuai dengan SOP secara bertanggung jawab. Nah, itu tadi penjelasan terkait IPK ya dan lainnya ya. Jadi semoga penjelasan tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk menyimak terus agar teman-teman terus dapat mengetahui perkembangan lebih lanjut terhadap pembelajaran yang akan kita bagikan. Terima kasih.